Shalom, selamat siang dan selamat siang semua saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan di pada siang hari ini. Sebelum saya merenungkan firman Tuhan pada siang hari ini, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus di pada siang hari ini. Hamba mau merenungkan firman-Mu, biarlah firman yang hamba merenungkan ini Tuhan memberkati supaya hamba mampu berbicara, mampu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus di pada siang hari ini. Dalam nama Yesus hamba siap untuk memberitakan firman Tuhan. Haleluya. Baik, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam surat Roma pasal yang ke-1 ayat yang ke-16 dan 17. Judul atau lembaga Alkitab, Injil adalah kekuatan Allah. Saudara-saudaraku, saya akan membaca untuk kita semua, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani, sebab dia di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat ini Paulus menegaskan bahwa di jemaat Roma mereka tidak percaya, terutama untuk orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Mereka tidak percaya di jemaat Roma. Maka Paulus ingin memberitakan firman Tuhan kepada jemaat di Roma, supaya jemaat Roma bisa mengenal Yesus, bisa mengenal Injil, terutama untuk orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Mereka tidak percaya Yesus. Maka Rasul Paulus berusaha untuk memberitakan. Rasul Paulus dia tidak malu memberitakan Injil. Dia tidak ragu-ragu untuk memberitakan Injil. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, di pada siang hari ini saya memberi tema kecil Injil sebagai kekuatan Allah. Apa yang dimaksud dengan Injil? Injil adalah memberitakan kabar baik, memberitakan kabar yang senantiasa bagi orang Kristen. Maka di pada siang hari ini saya akan membawa tema kecil adalah Injil sebagai kekuatan Allah. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, kita percaya kita sudah diselamatkan oleh Injil. Injil adalah kabar baik. Injil adalah kemenangan atas dosa-dosa kita. Injil adalah Injil yang terus memberitakan Injil dari segala dosa. Dosa kita sudah dihapuskan oleh Injil, maka kita sudah diselamatkan oleh Injil. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, saya akan membawa satu poin penting: orang benar hidup oleh iman. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, kita percaya Yesus itu karena keselamatan, itu karena iman kita harus bertekun dalam kebenaran, bertekun dalam Kristus. Maka kita harus percaya bahwa Yesus sudah datang membawa kabar baik, membawa kemenangan, membawa keselamatan untuk orang-orang Kristen, bukan untuk orang-orang yang sudah percaya, bukan untuk orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat. Yesus datang untuk orang-orang yang tinggal dalam kegelapan. Maka di ayat ini menegaskan bahwa Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat di Roma, mereka tidak percaya Injil. Apa itu Injil? Injil adalah kabar baik. Injil adalah kebenaran firman Tuhan. Kita sudah dibenarkan oleh Injil, jangan kita kembali berbuat dosa lagi. Kita harus bertekun dalam kebenaran. Iman kita harus percaya bahwa
kita sudah diselamatkan oleh iman. Di sini satu poin ini dia berkata bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Iman kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita tidak akan sengsara, kita tidak akan sesaat. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, di pada siang hari ini firman Tuhan ini sangat mengingatkan kita, sangat menguatkan kita dalam kehidupan kita, di mana Rasul Paulus menegaskan bahwa kita harus memberitakan Injil di seluruh dunia. Di mana orang-orang yang tidak mengenal Injil, kita harus terus memberitakan Injil. Rasul Paulus juga dia tidak malu untuk memberitakan Injil. Dia tidak ragu-ragu untuk memberitakan Injil. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita ini banyak masalah kita hadapi, tetapi kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus membawa Injil ini kepada saudara-saudara atau teman-teman kita yang belum mengenal Yesus sebagai juru selamat. Kita harus terus memberitakan Injil. Kita harus membawa kabar baik kepada jemaat atau teman-teman kita yang di mana mereka kekurangan firman, mereka kekurangan Injil. Kita terus memberitakan Injil. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, di sini ayat yang sebelumnya, Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Keselamatan bukan untuk orang-orang yang percaya saja, tetapi untuk orang-orang yang belum mengenal Kristus. Kuasa Allah nyata, bahwa kuasa Allah yang tersebar di dunia, namun kita sudah diselamatkan oleh Injil. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, demikian firman Tuhan yang saya dibawakan di pada siang hari ini. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan ini dengan baik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, di pada siang hari ini hamba-Mu sudah merenungkan firman-Mu, hingga firman-Mu hamba yang merenungkan ini hanya menjadi berkat, terus memberitakan Injil kabar baik tentang Yesus Kristus. Bapa, terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti suara, tetapi firman-Mu sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Terima kasih. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.